Saya Afrizal Farisi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK Universitas PGRI Islam Pari Lubuk Linggau akan menampilkan video hasil PPR saya dari SMP Negeri 3 Lintang Kanan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Pahlawan. Sikap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana anakku, semangat hari ini? Semangat. Siap belajar? Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sekretaris boleh Pak tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir tanpa terkecuali, Pak. Semuanya hadir tanpa kecuali. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Dewan Wanita. Anak-anak sekalian, pertemuan belakang kita sudah membahas masalah tentang berita. Sekarang untuk mengingat kembali, coba Pak memberi beberapa pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu arti berita? Coba tunjuk tangan. Ayo coba, Aura. Teks berita adalah naskah yang menyampaikan informasi yang faktual dan aktual. Tuh, tepuk tangan. Sekarang sebutkan unsur-unsur berita. Tunjuk. Coba. Ya, Jessica. Unsur-unsurnya adalah adik simbah, apa, mengapa, bagaimana. Betul. Oke, adik Simba. Sekarang kalau unsur-unsur dalam bahasa Inggris, siapa yang bisa? Ya, coba Pita. Oke, sekarang siapa yang tahu tentang ciri-ciri berita yang baik? Ya, amin. Faktual, unik dan menarik. Ada yang menambahkan? Ya, Irma. Berpengaruh, kronologis, objektivitas, bahasa sederhana, ejaan EYD. Oh, ejaan EYD artinya edisi yang disebut sempurnakan. Baik, tepuk tangan anak-anak sekalian. Setelah kita membahas berita, sudah menentukan berita yang baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang membaca naskah berita. Agar siswa bisa membaca naskah berita sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, ataupun langkah-langkahnya nanti kita akan beri materi, nanti lebih penjelasan, kemudian nanti kita akan diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar peserta didik atau siswa mampu membaca naskah berita sesuai dengan metode yang disyaratkan dengan baik dan benar. Kemudian juga untuk anak-anak sekalian, agar apa yang akan kita dapat saat setelah baca berita, jadi harapan Pak agar anak-anak nanti bisa menjadi pembawa berita yang baik, bisa menjadi pembawa berita televisi yang baik, bahkan bisa menjadi sumber berita yang baik. Paham? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, akan kita saksikan terlebih dahulu beberapa video persembahan hari ini. Boleh disaksikan, kita akan dengarkan bersama-sama. Berjumpa kembali dengan saya Alia Putri Siza dalam peta berita terbaru dari TV Keren. Pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022.
Saya akan menyampaikan informasi-informasi aktual dan terpercaya. Pemirsa, SMP 42 Bandung telah mengadakan peningkatan kompetisi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar terus dilakukan melalui pelatihan. Demi meningkatkan kompetisi pendidik dan tenaga kependidikan, Satuan Pendidikan mengadakan IHT, In-House Training. Salah satunya SMP 42 Bandung mengadakan IHT bagi guru dan PTK, Rabu 10 Agustus 2022. Kadisdik Hikmat Ginanjar membuka sekaligus menyampaikan cara mengimplementasikan kurikulum tersebut. Merdeka Belajar diharapkan anak-anak Indonesia dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan gotong royong, berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkembang sesuai dengan kompetisinya masing-masing. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di berita hari ini. Saya Alia Putri Siza, mewakili seluruh kerabat kerja Beta di TV Keren, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Kedua, langkah berikutnya itu analisa, yaitu memeriksa atau menyelidiki satu berita. Jadi berita yang tadi yang sudah kita ambil, naskah yang sudah kita siapkan, kita riset terlebih dahulu, kita analisa, dan terakhir setelah kita baca secara mendetail atau secara rinci, maka akan kita segera dapat poin ketiga, itu penguasaan materi. Jadi setelah Pak ulang lagi, setelah kita membaca naskah berita tadi, harus ada kita riset, harus analisa, dan kemudian kita kuasai materinya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca berita. Jadi setelah kita ada naskah berita, kita riset, analis, dan kemudian kuasai materi, maka kita akan persiapkan apa saja syarat yang akan kita siapkan untuk membaca naskah berita. Yang pertama adalah artikulasi. Apa namaku? Artikulasi. Artinya pengucapan atau gerakan bibir yang diharapkan dapat dipahami oleh orang lain. Jadi, artikulasi dalam bentuk mulut atau saat kita menyampaikan kata-kata yang keluar dari pita suara kita, baik itu mungkin huruf konsonan atau huruf vokal. Antara makan dan meken itu lain, karena pendengarannya, artikulasinya kurang bagus. A, E, I, O, U atau huruf vokal itu harus bagus. Setelah artikulasi, keduanya yaitu ekspresi. Ekspresi adalah pandangan atau raut wajah seseorang dalam meyakinkan hal yang disampaikannya. Artinya, saat membacakan berita, seluruh badan atau muka kita itu harus selaras, harus menyeimbangkan antara berita yang kita baca dengan ekspresi, agar penonton atau pendengar berita kita itu lebih yakin dengan berita yang kita sampaikan atau kita bacakan. Kemudian yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi, tinggi rendahnya suatu nada. Tidak mungkin kita membaca berita dengan tinggi terus atau rendah terus. Artinya ada irama, ada turun, ada naik, ada sedang, dan seterusnya. Yang keempat, anak-anakku, adalah gestur tubuh. Gestur tubuh adalah komunikasi pesan non verbal. Kalau kita misalkan ada yang di yang di bawah berita ada gerakan kalau untuk orang-orang tertentu itu non verbal, bahasa non verbal, artinya dengan gerakan tubuh, bukan dengan bahasa yang disampaikan. Artinya kalau bisa kita menyampaikan itu, gestur tubuhnya kita menunjukkan apa yang telah kita bacakan. Dan yang terakhir adalah volume suara. Volume suara adalah tinggi rendahnya kalimat saat kita bersuara atau membaca atau mengeluarkan suara. Jadi berapa hal yang harus perhatikan saat membaca berita tadi? Ada 5. Artikulasi, ekspresi, kemudian intonasi, gestur tubuh, dan volume suara. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu naskah berita, sudah kita riset, analis, kemudian sudah kita dalami, sudah kita kuasai, sudah kita siapkan intonasi, artikulasi, ekspresi. Sudah jelas? Jelas. Nah, kalau yang belum jelas boleh ditanyakan. Ya, Jessica. Apa itu pemirsa? Apa itu pemirsa? Pemirsa itu, ayo siapa yang bisa jawab? Pemirsa, ayo. Boleh. Pendengar
atau yang melihat. Pendengar atau melihat hal yang kita tampilkan. Betul, tepuk tangan teman-teman. Berikutnya, ada yang mau tanya kalian? Boleh. Nanti Pak bagikan beberapa naskah berita dan Anda siap presentasi ke depan. Boleh, silakan. 1 sampai 5 absen kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3, dan 16 sampai 20 kelompok 4. Silakan. Silakan ya. Silakan. Tentukan siapa yang menentukan. Oke. Ya. Kita naskah beritanya, kemudian tunjuk orang-orangnya dan siapkan metode-metodenya. Apa saja yang berdasarkan berita. Yang lebih semangat, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Ada suaranya. 1, 2, 3, mari bergembira. Oke, tepuk semangat. Oke, kita akan duduk. Kita akan presentasikan sekarang dengan peserta pertama yaitu kelompok Wirsi Indrian. Selamat pagi pemirsa. Tepat jam 11.00 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda guna memberikan informasi terbaru dan teraktual. Bersama saya Wilsi Indriani dan rekan saya Amelia dalam beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berita ekonomi, keamanan, olahraga dan berita-berita terbaru lainnya. Dalam dunia, dalam berita. Pemirsa, berita pertama akan hadir reporter kami yang langsung melaporkan suasana terkini dari jalur Gaza. Bagaimana Aura, apakah Anda sudah berada di lokasi kejadian? Ya, saya sudah berada di lokasi kejadian. Baik, silakan melaporkan berita Anda. Pemirsa, konflik antara Palestina dan Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan oleh serangan Hamas terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan diperkirakan untuk membalas berbagai tekanan dan serangan dari Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun hingga saat ini. Korban konflik Palestina dan Israel dikabarkan telah mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka dari kedua belah pihak. Demikian laporan dari jalur Gaza, saya Aura Hairunisa mohon undur diri. Kami kembali ke studio. Pemirsa, berita selanjutnya dari dunia kesenian mengenai pengukuhan lembaga-lembaga adat Kabupaten Paklawang oleh reporter kami Zalpa. Bagaimana Zalpa, apakah sudah berada di tempat? Ya, saya sudah berada di gedung serbaguna pemerintah Kabupaten Paklawang. Bupati Kabupaten Paklawang, Jongci Muhammad, dan pengurus lembaga periode pengukuhan lembaga adat periode 2023 hingga 2026 dan lembaga adat desa periode 2023 hingga 2028. Kedua acara ini dilaksanakan di gedung serbaguna pemerintah Kabupaten Paklawang pada tanggal 13 Januari 2023. Selain di acara ini sebagai inti acara dan inti gelaran juga menghadirkan berbagai macam kesenian asli Kabupaten Paklawang seperti zikir, ibon, dan gitar tua. Dari gedung serbaguna pemerintah Kabupaten Paklawang, saya Zalfa Sinagina melaporkan. Pemirsa, berita terakhir kali ini dari dunia olahraga yang akan disampaikan oleh reporter kami Arga. Pemirsa, dunia dalam berita. Informasi dari kami, dunia olahraga. Dapat kami beritahukan, skuad tim Garuda Muda akan berhadapan dengan skuad tim Vietnam dalam ajang sepak bola putra SEA Games 2023. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan
pada hari Minggu 1 Desember 2023 di Rizal Memorial Studio pada waktu 19.00 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh 2 televisi, yaitu TVRI dan RCTI. Saya, Harga Repaling Sudaya, melaporkan. Salam olahraga. Pemirsa, informasi dari tadi sekaligus berita terakhir di perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Wilsin Triani dan rekan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Tepuk tangan dulu, Nak. Baik, silakan yang mau menanggapi dari presentasi dari teman-teman tadi, silakan. Ayo, ada? Boleh? Ayo, silakan, Vita. Bismillah, ini opini saya saja. Di kelompok Wilsin Diani, dari reporter olahraganya gestur tubuhnya kurang, dan reporter keseniannya gerak bibirnya seperti pengucapan. Ya, artikulasi. Berarti dari kelompok menanggapi atau memberikan saran kritik untuk kelompok Mita Agusti, kami persilakan. Ayo, dari Jessica Rinanda, silakan. Terima kasih. Ini menurut saya kelompok Mita Agusti bagian reporter yang konflik. Konflik, ya. Itu reporternya senyum, kan konflik. Konflik kok disenyumin? Ya. Kan perang, masa senyum? Nah, terus bagian olahraga tidak ada ekspresi sama sekali. Ya. Jadi dari silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas penampilannya. Kita langsung ke kelompok 2, yaitu kelompok Mita Agusti. Silakan. Dari pendapat Jessica Rinanda, kalau kelompok Mita Agusti itu yang membacakan berita konflik itu ada senyum. Nah, sedangkan itu berita konflik. Sedangkan untuk berita olahraga itu istilahnya monoton, hanya gaya yang saja, tidak ada menampilkan ekspresi yang baik. Bagaimana, ada tanggapan? Ada tanggapan? Sudah? Tidak ada? Baik, tepuk tangan anak-anak Di sela-sela aktivitas Anda guna memberikan informasi terbaru dan teraktual bersama saya Adelia Predela Espina dan rekan saya Mawaddah Ramadan dalam beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berita ekonomi, keamanan, olahraga, dan berita terbaru lainnya dalam dunia dalam berita. Pemirsa, berita pertama akan hadir reporter kami yang langsung melaporkan suasana dari jalur Gaza. Bagaimana Jessica Rinanda? Apakah Anda sudah berada di tempat kejadian? Ya, saya sudah berada di tempat kejadian. Oh, baik, silakan melaporkan berita. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang berada di studio. Hari ini saya akan melaporkan betapa rumitnya situasi yang ada di jalur Gaza ini. Konflik antara Palestina dan Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir ini. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel yang terjadi di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan ini diperkirakan terjadi karena untuk membahas berbagai tekanan dan serangan yang terjadi dari Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, korban konflik antara Palestina dan Israel dikabarkan mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka dari kedua belah pihak. Saya Jessica melaporkan dari tempat kejadian. Pemirsa, berita berikutnya laporan kesenian yang akan disampaikan oleh Putri Tessa Aliani di Gedung Serbaguna Kabupaten Empalawang. Siap melaporkan. Bupati Empalawang Janji Muhammad mengukuhkan pengurus Dewan Pembina Adat Kabupaten Empalawang periode 2023 hingga 2026 dan pengukuhan lembaga adat desa periode 2023 hingga 2028
Kedua acara tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemerintahan Kabupaten Paklawak pada tanggal 13 Januari 2023. Selain acara pengukuhan, pengurus tersebut sebagai inti acara, inti gelaran juga menampilkan berbagai penampilan kesenian asli Kabupaten Paklawak seperti dikir, jidor, dan gitar tunggal. Dari Gedung Serbaguna Kabupaten Paklawak, saya Putri Tessa Aliani melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, berita terakhir yaitu berita olahraga yang akan disampaikan oleh rekan kami Randy. Kepadanya dipersilakan. Pemirsa, dunia dalam berita. Dari dunia olahraga dapat kami beritahukan bahwa skuad tim Garuda Muda akan berhadapan dengan Vietnam di ajang sepak bola putra SEA Games 2023. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Desember 2023 di Rizal Memorial Stadium pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, dan juga akan disiarkan secara langsung oleh dua stasiun televisi yaitu TVRI dan RCTI. Sekian dari saya, Randy Saputra melaporkan. Salam olahraga. Pemirsa, informasi dari kami dunia olahraga tadi sekaligus berita terakhir di perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Maudah Ramadan dan rekan saya Adelia Pradana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik, tepuk tangan anak-anak sekalian yang disampaikan dari kelompok Mawadah tadi. Boleh yang mau memberikan kritik saran, silakan Cynthia Bella. Menurut saya, kelompok Mawadah penyiar TV-nya intonasinya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Oke, intonasinya beda-beda, ada tinggi, ada rendah. Kelompok masih dari kelompok ini silakan. Mawadah Ramadan untuk semuanya itu terlalu kaku dan banyak gerak-gerik, jenuh dan banyak kesalahan. Ya, jadi banyak gerak-gerik, banyak senyum, banyak kelebihan dan banyak kesalahan. Ya, ini kelompok Elma. Boleh. Menurut pendapat saya, seluruh kelompok tidak sesuai dengan kriteria. Sedikit kriteria dari seluruh komponen di masalah tersebut. Oke. Baik anak-anak sekalian, berarti dari penampilan dari kelompok Mawadah tadi, beberapa ada pendapat dari teman-temannya. Dari Bella katanya intonasinya kurang bagus, dari segi apapun itu kurang memenuhi standar, dan juga dari Elma tadi katanya dari 5 syarat itu belum mencukupi semua. Oke, siap. Oke, sudah Pak Latak di guru kelas kalian dan silakan jawab. Oke, 2 orang lagi. Baik, nanti selesai. Silakan, terima kasih, HP-nya taruh kembali di atas meja. Kita sudah selesai. Nanti jawabannya akan kita siapkan. Nanti ada beberapa yang sudah masuk, nanti siapkan. Sekarang kita explaining kembali. Ada lagu dalam dunia dalam berita. Bisa? Oke, dengan semangat 1, 2, 3. Dunia dalam berita, berita dalam dunia. Ada yang membangun, ada yang bikin bingung, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Sungguh asik dunia dalam berita. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dunia dalam berita, berita dalam
merefleksi hasil kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama itu yaitu tentang membaca naskah berita adalah kegiatan membacakan informasi berita kepada orang lain. Sedangkan hal yang harus dilakukan sebelum membaca berita ada tiga hal. Satu nih, riset. Dua, analisa. Ketiga, pemahaman materi. Kemudian yaitu tentang 5 syarat yang harus dipunyai oleh pembawa atau pembaca berita. Yang pertama adalah artikulasi. Kedua, ekspresi. Ketiga, intonasi. Keempat, gestur tubuh. Dan kelima, volume suara. Sedangkan metode membaca naskah berita itu ada 3. Satu, manuskrip, artinya langsung membaca. Kedua, extemporan, catatan-catatan kecil. Dan yang ketiga, impromptu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa membaca berita adalah hal yang tidak mudah. Kita siapkan dulu naskah berita, kita baca dulu, kita riset, kita analis, kita kuasai, baru kita menentukan hal-hal yang akan disiapkan dan metode yang akan kita gunakan. Anak-anak sekalian, untuk minggu depan, tugas untuk minggu depan yaitu silakan berita yang sudah Pak bagikan tadi, kamu baca-baca lagi karena kita akan ke pelajaran kita yaitu menyimak berita. Mau pantun? Mau. Negara jiran negara Malaysia. Negara kita negara Indonesia. Kalau kamu nak bahagia dan sentosa, belajarlah bahasa Indonesia. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Bapak tunggu beberapa tahun mendatang menjadi penyiar-penyiar top Indonesia. Nama kalian ada di stasiun-stasiun Indonesia. Silakan ke pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Demikian video hasil PPL saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu N. Rosmalina sebagai guru pamong kami dan Ibu Dr. Satina MPD sebagai dosen pembimbing dan seluruh keluarga besar Universitas Negeri Islam Pari Lubuk Linggau. Saya mohon diri dari SMP Negeri 3 Lintang Kanan, Ardijal Farisi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.